Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai metode VLF, Very Low Frequency, dan ini juga merupakan salah satu dari metode elektromagnetik. Maksud dan tujuan untuk mempelajari metode VLF ini adalah supaya kita dapat melakukan analisa data VLF, yang kedua itu dapat melakukan pengolahan data VLF, dan dapat melakukan akuisisi metode VLF dengan VLF di sekitar kampus. Nah, di sini pendahuluan metode VLF itu merupakan salah satu metode geofisika yang digunakan untuk menggambarkan rapat arus konduksi yang terdapat di bawah permukaan bumi. Nah, metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Ronca pada tahun 1971. Nah, metode VLF ini merupakan salah satu metode elektromagnetik yang menggunakan sinyal frekuensi yang sangat rendah, yaitu sekitar 13 sampai dengan 35 kHz. Nah, di sini dapat kita lihat bentuk dari gelombang elektromagnetik. Jadi di dalam tubuh batuan yang konduktif, medan primer ini akan menginduksi arus sekunder yang ada di dalam atau kita sebut sebagai arus eddy. Arus ini akan membangkitkan medan sekunder yang kemudian bergabung dengan medan primer. Nah, berikutnya adalah medan sekunder yang kita bangkitkan ini tergantung dengan besaran fisika yang terkandung dalam batuan, yaitu nilai resistivitas dan konduktivitas, sehingga bisa melakukan pengukuran total atau gelombang primer dan gelombang sekunder di permukaan bumi. Dan ini dapat diketahui nilai resistivitas sebagai salah satu sifat fisis batuan. Secara umum, pengukuran VLF adalah pengukuran medan elektromagnetik pada lintasan di atas tanah pengukuran. Nah, di sini dapat kita lihat stand transmitter VLF. Ini adalah daerah transmitter VLF. Ini adalah radarnya, radar yang kita gunakan. Ini contohnya adalah untuk mengetahui zona air di bawah permukaan. Jadi dengan mengukur dengan melakukan pengukuran dengan metode VLF, kita bisa mengetahui di bawah permukaan itu apakah daerahnya konduktif atau tidak. Nah, yang pertama adalah medan sekunder yang timbul tergantung pada, yang kedua tergantung pada, yang pertama adalah sifat listrik benda-benda di dalam tanah dan medium di sekitarnya. Berikutnya adalah bentuk dan posisi benda-benda tersebut. Jika dua buah gelombang memiliki frekuensi yang sama, tetapi fase yang berbeda akan mengalami polarisasi elips. Nah, yang kedua yaitu menghitung tilt dan eliptisitas. Nah, sudut tilt ini adalah sudut antara sumbu mayor dan horizontal, dan elip ini adalah perbandingan antara sumbu minor dengan sumbu mayor. Jadi cara perhitungannya, cara pengukurannya itu dengan sudut tilt dan sudut elip. Nah, parameter eliptisitas ini kadang digunakan untuk mengetahui bahwa struktur bawah permukaan itu dia memiliki konduktivitas yang tinggi atau berharga kurang dari nilai tilt tetapi bertanda terbalik. Nah, berikutnya adalah memiliki konduktivitas yang rendah jika dia bernilai dan bertanda sama dengan nilai tilt. Dan ini merupakan salah satu indikator dalam membaca data yang didapatkan. Nah, berikutnya adalah dalam pengukuran, instrumen TVLF akan menghitung parameter sudut tilt dan eliptisitas. Dari pengukuran ini, komponen in fase dan out of fase
medan magnet vertikal terhadap komponen horizontal. Nah, besar sudut ini dalam persen akan sama dengan perbandingan Hz per Hx dari komponen in fasenya. Nah, sedangkan epsilon atau eliptisitas epsilonnya sama dengan perbandingan komponen kuadratnya. Ini dapat kita lihat perbandingan medan magnet horizontal adalah AH dan medan vertikal adalah HZ sudut tiltnya. Nah, di sini dapat kita lihat perbandingannya. Ini adalah persamaannya dan nilai eliptisitasnya didapatkan seperti ini. Nah, ini adalah sumbu secara vertikal dan ini adalah sumbu secara horizontal. Nah, berikutnya adalah hubungan tilt eliptisitas dan kontras resistivitas. Nah, di sini dapat dinyatakan sebagai berikut bahwa nilai resistivitas itu perbandingan dari Hz per H0 sama dengan 100 dikali dengan tan theta. Nah, dengan tetanya adalah nilai til dan E-nya ini adalah nilai eliptisitas. Nah, yang ini merupakan model VLF-EM. Nah, semakin besar kontrasnya, resistivitasnya, maka akan semakin kelihatan perubahan nilai komponen real dan imaginernya. Nah, di sini dapat kita lihat, di sini dapat perbedaan nilai kontrasnya. Berarti bisa dikatakan bahwa pada daerah sini bisa terdapat anomali. Nah, instrumen berikutnya kita masuk ke instrumentasi. Apa saja instrumentasi yang digunakan adalah yang pertama unit sensor. Nah, digunakan sebagai penerima gelombang radio dengan jangkauan frekuensi 10 sampai dengan 30 kHz. Nah, jadi ini dia memiliki frekuensi yang cukup rendah, yang sangat rendah. Berikutnya adalah terdapat 3 sensor magnetik, yaitu X, Y, dan Z, dan 2 inklinometer pada sumbu X dan Y. Nah, bisa kita gunakan untuk 2 buah mode, yaitu mode tilt angle dan resistivity. Nah, ini adalah instrumen TVLF-nya. Nah, T-unit ini merupakan konsol dengan layar tampilan. Jadi di sini, di layar ini nanti akan keluar data yang diterima oleh receiver. Nah, akan nanti tampilannya adalah adanya frekuensi, adanya stasiun, dan nomor lintasan. Jadi sebelum kita menggunakan alat ini, kita bisa memasukkan dulu apa nama stasiunnya, berikutnya nomor lintasannya. Nah, berikutnya adalah eliptisitas dan tilt angle, model tilt atau mode tilt angle, dan resistivitas dan fase jika kita menggunakan mode resistivitas. Nah, berikutnya adalah quality factor dan plot grafik otomatis. Nah, desain survei, parameter desain surveinya adalah yang nanti target survei kita adalah zona konduktif, berikutnya adalah pemetaan biologi, lintasan pengukuran, pemilihan transmitter. Nah, hal yang diperlukan adalah berdekatan dengan power line dan membuat lintasan tegak lurus dengan strike. Nah, berikutnya adalah akuisisi lapangan. Akuisisi lapangan yaitu bisa dilakukan dengan tilt mode. Dalam pengukuran ini, instrumen TVLF akan menghitung berapa parameter sudut tilt dan eliptisitas dari pengukuran. Nah, ini dapat kita lihat, ini adalah arah pemancarnya. Sebelum kita melakukan pengukuran, kita bisa melihat, kita bisa memilih pemancar yang kita inginkan. Ini adalah arah pemancar dan ini adalah strike strukturnya. Maka kita harus melakukan pengukuran tegak lurus dengan arah pemancar. Ini adalah lintasan ukurnya. Nah, ini adalah medan X dan medan Y.
Ini adalah contohnya adalah transmitter yang kita gunakan, transmitter penerimanya. Ini adalah survei daerah-daerah survei, cakupan daerah surveinya kita. Model TIL adalah digunakan untuk mengetahui struktur konduktif dan zona alterasi, patahan, dan daya konduktif. Nah, beda magnet yang memiliki komponen horizontal dan vertikal membentuk sebuah elip yang dapat ditunjukkan dengan sudut tilt dan berikutnya adalah biasanya disajikan dalam derivatif Fraser pada saat kita pengolahan data. Nah, ini adalah bentuk akuisisi lapangan, grafik pengukuran VLF model tilt. Nah, ini bentuk derivatif Fraser-nya. Grafik lain satu, ini adalah nilai tilt, nilai elip, dan Fraser. Nah, ini jika kita telah mengolah datanya, nanti akan tampil data yang seperti ini. Nah, berikutnya adalah resistivity mode. Resistivity mode itu adalah mode ini digunakan untuk mengetahui dek yang resistif dan sisi lain membatasi satuan geologi melalui pemetaan tanah jenis. Ini adalah arah pemancarnya. Arah pemancar itu dia sejajar dengan lintasan ukurnya. Ini adalah strike strukturnya. Nah, berikutnya adalah model resistivity digunakan untuk mengetahui degresistivitas dan tegak lurus dengan strike geologinya 45 derajat. Nah, salah satu parameter penting untuk pengukuran VLF adalah nilai Fraser. Nah, di sini dapat kita lihat nilai Fraser-nya, grafik nilai tilt dan nilai Fraser, garis putus-putus dan posisi anomalinya. Ini adalah garis tilt, ini adalah Fraser. Jadi Fraser ini menggambarkan secara akurat letak dari anomali atau target penelitian kita. Nah, berikutnya adalah pengolahan data. Diagram alir dari penelitian ini yang pertama yaitu kita membuat dulu nilai memperoleh data VLF elektromagnetik. Ini survei alir pada memperoleh pada penelitian. Kita memperoleh data penelitian, berikutnya kita filter dengan moving average filter. Berikutnya jika datanya itu kualitasnya itu kalau bagaimana bentuk datanya, jika bagus maka dapat kita lihat VLF datanya, kemudian kita filter dengan filter Fraser. Berikutnya baru kita interpretasikan. Nah, bisa juga nanti jika datanya itu tidak bagus, maka kita interpolasi dulu kenapa dia datanya tidak bagus. Berikutnya baru kita lihat datanya itu, data VLF-nya bisa juga kita filter. Jadi cara filternya itu bisa dengan filter Fraser dan filter Karos-Hajet. Berikutnya baru kita interpretasikan. Nah, filter dalam pengolahan VLF ini adalah 3, yaitu moving average filter, filter Fraser, dan filter Karos-Hajet. Nah, jadi di alat tersebut, di software tersebut sudah ada filter, tinggal kita mau menggunakan filter yang mana. Nah, berikutnya adalah filter moving average ini digunakan untuk memperhalus data terukur. Order fit ini dapat dipilih menyesuaikan data yang tersaturasi banyak noise umumnya menggunakan orde yang tinggi. Jadi ini adalah formula yang terdapat di dalam filter tersebut. Nah, filter dapat menghilangkan anomali yang berasal dari noise dan ini bersifat lokal. Nah, ini adalah contoh dari filter moving average-nya. Nah, ini adalah bentuk dari software-nya itu. Nah, lokasi titik perhitungan ada di tengah-tengah data yang diratakan. Nah, berikutnya adalah filter Fraser. Nah, ini digunakan untuk membantu menentukan posisi target anomali. Jadi syaratnya spasies titik pengukuran itu adalah tetap.
Dan ini adalah contoh formulanya pakai filter Fraser. Nah, ini adalah filter Carrel-Saaget digambarkan oleh Carrel-Saaget berdasarkan filter Fraser dan teori Medan, Bendat, dan Pearsall. Nah, dia ini bisa memberikan apparent dip dan rapat arus yang diturunkan dari magnitudonya. Dan ini fungsinya adalah membuat kontur ray pada setiap lintasan. Ini adalah formula yang digunakan dalam filter Carrel-Saaget. Nah, software pengolahan datanya itu apa saja? Yang pertama adalah Microsoft Office Excel. Jadi, data yang kita dapatkan dari alat tersebut kita rapikan dengan menggunakan Microsoft Office. Berikutnya kita menggunakan filter atau software dari Kivit Marco Pirjafri. Nah, ini bisa kita dapatkan secara online. Nah, berikutnya adalah bisa menggunakan MATLAB. Berikutnya kita dengan cara lain adalah dengan menggunakan MATLAB. Nah, ini adalah contoh pengolahan, contoh data yang didapatkan dari satu penelitian, dapatkan nilai X, nilai Y, jadi nilai posisi, nilai X, nilai Y, ini adalah nilai tilde-nya, nilai elip, berikutnya adalah ini jaraknya berapa. Nah, ini adalah, jadi data yang kita dapatkan itu sebenarnya belum serapi ini. Nah, nanti akan kita rapikan dengan apa namanya Excel. Nah, ini adalah dari jarak ini mendapatkan frasernya berapa, jarak frasernya. Nah, di sini dapat kedalaman nilai-nilai dari kedalaman. Nah, interpretasi data. Berikutnya kita interpretasikan data, perkiraan langsung dengan cara melihat pola grafik dan nilai elip itu bisa. Berikutnya ada interpretasi dengan grafik frasal dan derivatif, posisi anomali berada tepat di bawah puncak grafik, dan interpretasi dengan rapat arus ekuivalen, pada umumnya area dengan nilai ray positif diasosiasikan dengan zona konduktif, dan area dengan nilai ray negatif diasosiasikan dengan zona yang lebih resistif. Nah, berikutnya adalah interpretasi perkiraan langsung jika konduktornya itu baik, lapisan penutupnya resistif, ada anomali kaustik tilt, namun elipnya rendah, lapisan penutup yang konduktif, ada nilai antara nilai tip dan nilai elip, dan kedua nilainya itu cukup tinggi ya. Dan konduktor yang buruk itu adalah lapisan penutupnya itu resistif, pola tilt dan elipnya itu sama atau bertanda sama, dan lapisan penutupnya itu konduktif, ada anomali klasik tilt dan namun elipnya itu rendah. Ini adalah bentuk interpretasi dengan grafik Fraser. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa daerah sini bisa dikatakan ada anomali. Nah, ini adalah bentuk interpretasinya. Daerah yang memiliki nilai resistivitas yang rendah, berarti dia memiliki nilai konduktivitas yang tinggi. Nah, ini bentuk studi kasusnya setelah kita filter. Nah, demikian dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.